Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin sekalian, bertemu kembali bersama saya Saifullah Amin, biasa disapa Kang Amin, dalam program Sahur Time. Program ini akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi kelancaran dalam menjalani puasa kita bersama. Saudara, Sahur Time kali ini kita akan membahas tema dosa mendatangkan bencana. Dan tentunya juga kita seperti biasa akan mengulas kitab Hadis Arba'in Nawawi yang akan dibacakan bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Kiai? Sehat, alhamdulillah. Kang Amin sehat ya? Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar Kiai ya? Alhamdulillah Kang. Baik saudara, sebelum kita mulai pembacaan kitab, terlebih dulu saya mengajak saudara di rumah untuk ikut berdonasi di Dakwah Peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pondok pesantren yang terdampak COVID-19. Bagi yang ingin berdonasi, bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah Kiai, mungkin bisa kita mulai pembacaan kitab Hadis Arba'in Nawawi. Tafadhol Kiai, silahkan. Terima kasih Kang Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di pesantren itu Kang Amin biasanya dimulai pengajian Qolal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Itu artinya memohon kepada Allah agar supaya ilmu yang kita baca bermanfaat di dunia akhirat. Amin Kang Amin ya. Amin amin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, berbicara dosa. Tadi dikatakan dosa bisa mengundang bencana. Iya. Karena bencana yang ada di sekeliling kita itu apapun namanya, apa di daratan, apa di lautan, itu hakikatnya akibat ulah sebagian manusia. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasadu, telah tampak al fasadu, kerusakan, fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Mengapa terjadi itu semua? Bima kasabat aydin nas, oleh sebab perilaku tangan manusia. Jadi disebut tangan Kang Amin karena kebanyakan kita bekerja menggunakan tangan. Tujuannya apa? Katanya Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Agar Allah Subhanahu wa taala menyicipkan kepada mereka, agar mereka merasakan, mencicipi sebagian akibat, bukan semuanya, sebagian akibat ulah mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar supaya mereka bertobat kembali, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dicubit sedikit biar sadar, gitu Kang Amin. Karena itu para jemaah sekalian, mari kita waspada. Jangan sampai meremehkan, dosa-dosa saya aja Pak Kiai. Maksiat ya maksiat saya, biarin aja. Neraka saya yang tanggung. Jangan begitu. Sebabnya kalau sudah turun azab dari Allah, turun bencana, yang kena bukan hanya yang berbuat dosa. Begitu Kang Aminnya. Semua bakal kena. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap satu fitnah, bencana misalnya. La tusibannalladzina zalamu minkum khassah, yang tidak akan menimpa kepada orang yang zalim saja, yang berbuat dosa saja, yang salah saja, tapi semuanya kena. Itu kan ngeri Kang Amin. Kadang-kadang corona misalnya, orang yang nggak ngerti masalah kena ketakutan, kelaparan, kebingungan, bener nggak?
Ya. Padahal kadang-kadang terjadi akibat sebagian ulah manusia, kan begitu kan. Maka saudara-saudara sekalian, wajar hal semacam ini menjadi kekhawatiran kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanyakan oleh seorang perempuan, namanya Ummu Salamah, Kang Amin. Di saat Rasulullah menyampaikan begini, idza dhaharatil ma'asi fi ummati, apabila sudah merajalela kemaksiatan di tengah-tengah umatku, ammahumullahu biiqabin min indi, Allah akan menurunkan siksa tanpa terkecuali. Semua kena, Kang Amin. Jadi bertanyalah kemudian Ummu Salamah ini. Fas'alatin nabiyya Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, ama fihim nasun solihun. Apa di tengah-tengah masyarakat itu tidak ada orang yang soleh? Enggak ada kiai, enggak ada ulama, enggak ada orang baik. Apa jawaban Rasulullah? Qala bala, ada. Kiainya ada, orang solehnya ada, ulamanya ada, ya Kang Amin ada. Tapi ternyata Ummu Salamah bertanya begini, qalat kaifa yusna'u bihim? Bagaimana bisa terjadi ya Rasulullah? Ya kalau orang zalim, orang berbuat salah, wajarlah ya kena, ya begitu kan? Tapi orang-orang yang nggak tahu masalah, kenapa kok bisa kena? Apa Allah zalim? Tidak. Katanya Rasulullah, yusibuhum ma'asabanas. Ini terdampak oleh sebagian, akibat sebagian ulah manusia. Karena itu, Kang Amin, saya teringat, biasanya di rumah kita kadang suka ada nyamuk, Kang Amin ya. Oke. Nyamuk menggigit. Akhirnya Kang Amin cari obat nyamuk nih. Seluruh kamar disemprot sama Kang Amin. Srot, disemprot semua. Mungkin kalau boleh protes, nyamuk yang nggak usil, nyamuk yang tidak melakukan apapun itu Kang Amin akan usul, Pak, saya ini tidak ikut menggigit, kan gitu. Yang gigit cuma teman saya. Maka kita akan mengatakan, tidak, ini semua harus kena. Ini gara-gara ulah satu nyamuk atau sapu manusia. Karena itu, mari, alhamdulillah Kang Amin, kita duduk di sini bagian daripada ikhtiar, saling ingat mengingatkan. Benar Kang Amin ya? Ya, okay. Dan ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma hati-hati Kang Amin. Rasulullah memang mengajarkan kepada kita, marra'a minkum mungkaron, kalau ada kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, ubah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, dengan kemampuanmu. Enggak bisa Kiai, fabilisani, dengan lisannya. Enggak bisa Pak Kiai, enggak berani. Ya fabiqalbih, dengan hatinya. Dan itu katanya Rasulullah, yaitu selemah-lemahnya iman. Kalau hatinya saja tidak ingkar, itu bahaya, berarti tidak ada iman. Paling tidak hatinya ingkar ya. Cuma Kang Amin, saya terus mengingatkan kepada para jemaah sekalian, karena ini urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita itu memerintahkan kebaikan. Dikatakan man amara bil ma'ruf, kalau Anda itu memerintahkan kebaikan, falyakun amruhu bil ma'ruf, maka usahakan caranya itu ma'ruf. Kalau Kang Amin punya baju pingin dicuci, ya dicuci pakai air bersih. Jangan mencuci baju dengan air comberan. Bukan malah tambah bersih, tapi malah tambah kotor. Inilah saudara-saudara sekalian yang perlu kita ingatkan bersama, sehingga mengapa harus ada sekolah, ada pesantren, kita ngaji kemana-mana, dalam rangka untuk menyanggah langit biar tidak runtuh, menjaga bumi biar tidak goncang, tidak turun azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Amin, terakhir saya ingatkan Kang Amin, jangan gampang menuduh, oh itu kena azab, jangan. Oh itu kena azab, itu gara-gara ini kena azab. Jangan. Kadang-kadang ada azab, kadang-kadang memang ujian. Kalau ada orang berbuat maksiat, sudah diingetin, sudah gak mau Kang Amin, maka kalau terkena semacam itu bisa bernama azab. Tapi ada juga bernama ujian Kang Amin. Ternyata kalau Allah itu sayang kepada kita, kita ini diuji. Idza ahabballahu abadan ibtalahu, katanya Allah. Katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al hadis au kama qala. Idza ahabballahu abdan, apabila Allah senang kepada satu hamba, misalnya Allah senang kepada Kang Amin, ibtalahu, diuji sama Allah. Tujuannya apa? Liyasma'a tadarru'ahu, agar supaya Allah mendengar rintihannya, tangisannya.
Kalau sudah sakit baru mengatakan, ya Allah sakit ya Allah. Gitu Kang Amin ya. Oke. Kalau sudah bangkrut, aduh ya Allah bangkrut gak punya duit. Kalau lagi sehat lupa. Karena Manusiawi ya. manusiawi. Dan rata-rata kalau diuji dengan kebaikan, dengan kekayaan, banyak yang gak lulus Kang Amin. Kalau lagi kaya lupa sedekah, kalau lagi makmur lupa ke masjid. Tapi karena Allah sayang, saya mau diuji dengan apa? Diuji dengan kesusahan, kesedihan. Baru rajin ke masjid, baru rajin tahajud, baru rajin berdoa. Ya Allah, saya sulit ya Allah. Lah itu yang dimaksud. Aku senang. Kalau ada hambaku nangis begini, memohon begini, aku senang katanya Allah. Idza ahabballahu abdan, apabila Allah senang terhadap satu hamba, ibtalahu, akan diuji sama Allah. Tujuannya tadi itu. Agar Allah mendengar rintihannya dan tangisannya. Demikian Kang Amin. Oke, tadi kan bencana yang terjadi itu karena ulah manusia, Iya. tangan manusia biasanya, dan itu akan kena ke banyak orang kan. Biasanya misalnya gini, ada gunung, hutannya digunduli. Ya. Gundulin 1-2 orang. 1-2 Kalau orang. banjir kan kena semua kayak. Kena semua. Lah itulah contoh yang luar biasa. Misalnya ada kebakaran. Yang kena asap semua orang, satu kampung, bisa satu kota, satu provinsi bisa kena. Padahal yang berbuat cuma segelintir orang. Inilah mengapa saya mengingatkan di dalam kesempatan ini, hati-hati terhadap dosa-dosa kita, karena dosa kita ini juga akan mempengaruhi kepada lingkungan kita. Itu Kang Amin. Baik, Kiai, menarik sekali pembicaraan kita pada pagi hari ini. Nah, saudara sekalian, bagi Anda yang ingin dan memiliki pertanyaan, ingin menanyakan sesuatu atau hal lain, bisa langsung dikirimkan melalui WhatsApp dengan format ketik nama, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Pertanyaan yang sudah masuk akan dijawab pada segmen Anda bertanya, Kiai menjawab. Saya juga mengingatkan kembali kepada saudara-saudara sekalian yang ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pondok pesantren yang terdampak COVID-19 untuk bisa berdonasi melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Jangan kemana-mana, Sahur Time segera kembali.